Hai semuanya, kali ini aku mau bahas job desk apa aja sih yang aku lakuin selama magang di Departemen Akunting di Hotel Pasaka, Jakarta. Sebelumnya, yang kita tahu accounting itu tentang uang ya, dan sangat-sangat kompleks di dalamnya gitu. Sebelumnya juga saya tidak punya latar belakang tentang akunting ini, jadi gak punya dasar-dasar akuntansi. Tapi dengan kemauan ingin mencoba, akhirnya saya mencoba untuk magang di Departemen Akunting. Nah, yang pertama ini saya memiliki job desk untuk memperbaharui buku bank setiap ada transaksi pembayaran. Jadi, dari account payable yang bertugas untuk membayarkan gitu ya. Dari general kasir sebenarnya kami memiliki buku bank secara manual yang mesti ditulis tangan. Jadi kita akan memperbarui di sana debitnya berapa, kemudian kreditnya berapa, saldo awal berapa, dan kemudian giro atau cek yang dibuat itu berapa sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang sudah ada di list oleh account payable. Ya, memeriksa laporan dan closingan front office serta food and beverage. Jadi front office dan juga food and beverage ini memiliki kasir sehingga mereka itu harus membuat closingan per harinya. Jadi saya akan memeriksa transaksi-transaksi yang ada di front office dan juga di food and beverage seperti city ledger, bank transfer, credit card. Kemudian untuk F&B-nya ada transaksi di resto, Canting Restoran, kemudian Sky Lounge, kemudian room service, dan juga ada transaksi banket setiap kali ada event. Kemudian selanjutnya mengerjakan store request dan memastikan stok pada store sudah akurat. Jadi kita memiliki store yang isinya itu ada barang-barang yang dibutuhkan oleh departemen lain. Dan memiliki lokasi store masing-masing seperti chemical, store engineering, ada juga store beverage yang ada galon, kemudian bir bintang, kemudian ron 88 dan juga hura. Kemudian ada juga dry goods seperti store untuk beras, minyak goreng, kecuali sayuran dan buah-buahan ataupun daging yang pastinya itu tidak akan bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama ya. Kemudian setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, para user dari departemen lain harus memberikan store request apa saja yang mereka butuhkan pada hari itu. Biasanya yang paling banyak adalah hari Jumat requestnya karena mereka butuh untuk hari Sabtu dan Minggunya juga. Karena kita baru buka store request lagi itu di hari Senin. Kemudian saya juga harus memastikan stok pada store itu sudah akurat, sudah balance dengan yang ada di sistem. Jadi setiap kali setelah selesai SR akan di-issuing dalam sistem barang yang dikeluarkan berapa, sehingga nanti akan terupdate juga stok barang pada sistem. Dan kami memiliki bin card manual yang harus ditulis ketika mengeluarkan barang. Maka dari itu bin card dan juga stok pada fisik itu harus dihitung apakah sudah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai itu pasti akan ada selisih dan kita harus mencari tahu selisihnya di mana. Kemudian saya juga menerima barang sebagai receiving. Ketika ada barang datang, saya terima surat jalannya, saya memeriksa barang tersebut, jumlahnya, kemudian kondisinya bagus atau tidak, gitu. Kemudian setelah itu saya juga membuat invoice dan kwitansi, baik untuk transaksi city ledger maupun request dari sales untuk membuat invoice terhadap suatu event ataupun meeting. Kwitansi, ketika sudah terjadi pembayaran, ada perusahaan yang ingin meminta kwitansi, saya juga akan membuat kwitansi. Dan di atas 5 juta itu harus menggunakan materai. Saya juga mengupdate PB1 atau pajak ya, PB1, pajak bangunan 1 secara harian. Saya mencocokkan dengan ada yang di sistem yang namanya Power Pro FO, jadi di sana sudah berisi angka-angka sudah terakumulasi, jadi saya hanya tinggal copy paste ke Excel supaya kita dapat mengetahui nih apakah hitungan Excel dan juga hitungan sistem itu balance, karena biasanya juga ada sistem yang salah gitu. Jadi kita harus membuat Excel lagi manual untuk menghitung seperti itu, dan itu sudah ada rumusnya, jadi kita hanya tinggal copy paste beberapa kategori sehingga nanti akan
muncul pajak sistem, pajak Excel, kemudian ada balancingnya, apakah ada selisih atau tidak, seperti itu. Kemudian meminimalisir selisih stok dalam store. Jadi setiap SR kita harus benar-benar teliti berapa barang yang sudah dikeluarkan, jangan sampai lebih maupun kurang, yang nantinya selisih dan kita akan ribet di akhir bulan karena kita akan inventory semua barang store, seperti itu. Kemudian juga kita harus lihat jika ada barang datang masuk ke store, barang store kita hitung lagi jumlahnya ada berapa dan tulis di bin cardnya. Jangan sampai nanti ketika sudah di receiving di sistem dan juga di bin card manual ditulis ternyata beda nih jumlahnya, tidak sesuai gitu. Kurang lebih seperti itu job desk saya selama magang di accounting. Sebenarnya masih banyak hal yang saya pelajari dari sana, cuman mungkin kurang lebihnya gambarannya adalah seperti ini. Jadi kesimpulannya sebenarnya menjadi intern di accounting itu tidaklah susah ketika kita itu memiliki ketelitian, mau berusaha, aktif bertanya jika tidak tahu. Kemudian kita juga harus punya inisiatif yang tinggi untuk belajar lebih banyak kepada staff-staff yang ada di sana, yang nantinya bisa menjadi bekal di dalam dunia kerja. Seperti itu dari saya, sekian dan terima kasih.